Ustaz, kita bahas angkat tema dengan hidup kok gini-gini aja. Nah, sebagian dari kita mungkin ada yang merasakan kerasaan dalam kehidupannya. Dalam arti, gini-gini aja gitu ya. Ya dalam arti mungkin kita sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk belajar agama. Nah, mungkin kita pengen meninggalkan kebiasaan dulu dalam arti ya di situ ada kemaksiatan dan akhirnya kita malah menjauhkan kita dari perkara agama. Kalau dari Harif mungkin antum merasakan kerasaan apa ya? Ya mungkin ada juga perasaan seperti ini. Kita udah ngaji misalkan bertahun-tahun gitu kan. Tapi kok kayaknya nggak ada peningkatan, kok kayaknya gini-gini aja gitu loh. Mungkin sebenarnya apa sih yang salah dengan hijrahnya? Iya, apakah diri kita yang salah, atau cara belajar kita yang salah, ataukah mungkin dari sisi apa ini yang salah? Iya, mungkin alhamdulillah kita kesempatan dihadapkan dengan dua ustaz yang insya Allah akan mengisi keresahan kita itu ya. Ya, dan mungkin keresahan jamaah juga mungkin ya. Iya. Mungkin rasa mungkin kok sudah hijrah tapi nggak ada peningkatan, bongnya mentok kayak gini-gini aja gitu kan. Nah sekarang ini kita sudah bersama dengan para asatidzah, mungkin kita langsung tanya aja ya. Mungkin pertama ke Ustaz Zul dulu, Ustaz. Wah. Menanggapi fenomena tersebut seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Yang perlu kita ingat baik-baik bahwasanya di antara kenikmatan terbesar, karunia teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, selain kenikmatan yang mungkin sampai saat ini kita lebih banyak bersyukur atas nikmat tersebut, yaitu nikmat dunia. Kita terkadang begitu antusias untuk mensyukuri nikmat harta yang kita dapatkan. Kita antusias untuk bersyukur terhadap nikmat yang kita dapatkan berupa kendaraan misalnya, atau mungkin dapat rezeki nomplok. Namun terkadang kita lupa dengan nikmat besar yang lain, yaitu nikmat berupa taufik. Taufik itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertobat, agar kita bisa beribadah, agar kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Ini sebetulnya kenikmatan yang harusnya lebih besar lagi, besar rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat tersebut. Nikmat berupa hijrah meninggalkan kebiasaan buruk kita, meninggalkan dunia kelam kita, meninggalkan kebiasaan kelam kita. Ini hijrah. Di mana hijrah ini bukan hanya sekedar berpindah tempat fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan. Namun hakikat hijrah, sebagaimana kata Nabi SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang yang hijrah dengan hijrah yang hakiki, yang sejati, itu adalah seorang yang menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika seorang dikatakan hijrah itu bukan hanya sekedar dia berpindah atau berubah penampilan yang mungkin sebelumnya nggak tahu bahwasanya jenggot itu wajib misalkan gitu. Akhirnya ketika dia tahu, dengar dalilnya gitu, maka akhirnya dia panjangkan jenggot. Sebelumnya dia mungkin belum tahu bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Kemudian setelah itu dia dapat hijrah, dapat dalil, dapat masukan ilmu gitu. Akhirnya dia tinggalkan. Terkadang sebagian orang, sebagian kita hanya memandang hijrah itu dari sisi itu saja, dari sisi penampilan. Berubahnya penampilan dari satu penampilan ke penampilan yang lain. Berubahnya gaya pakaian dari satu gaya dengan gaya yang lain. Namun seharusnya yang perlu dia ingat bahwasanya hijrah itu adalah ketika dia benar-benar berusaha menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang paling utama. Poin yang pertama yaitu bahwa kenikmatan hijrah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Untuk apa? Yang pertama untuk taat melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua taat dengan meninggalkan larangan Allah. Karena itulah taatan. Ketaatan itu seorang dikatakan taat adalah ketika dia melaksanakan yang diperintahkan, fi'lul ma'murat,
wa tarakul mahdhurat, dan meninggalkan perkara yang dilarang. Nah, itu hijrah. Itulah kenikmatan yang seharusnya kita Udah mulai gini malah syukuri. error. Pak. Berarti Dari pasang ini. jika kita hidup dan kita merasakan sesuatu yang error dalam kehidupan kita, berarti ada yang salah berarti. Nah, itu dia. Mungkin itu yang jadinya patut kita introspeksi Iya, sebenarnya. harusnya kita introspeksi sebenarnya dan meninggalkan kayaknya ada yang salah dalam hidup ini. Nah, akhirnya kita lanjut Varian ke dalam aja. hijrah, Hah? dan hijrah itu kita mendapatkan Dua geser kasih. Dua Nah, ustaz setelah di taufik tengah. apa nikmat hijrah itu taufik tadi saja. Bagaimana Oh, ini lah, kan? kita tetap Oh, iya. berada di jalan hijrah. Sorry coy. Berarti kita tetap dapat Sama rasanya sih pegangan. taufik itu kita Sama. menjaganya seperti apa? Awet. Rasanya sama. Mungkin bisa Gimana Ustaz, tadi terhadap perasaan kita ini? Iya. Iya. Monggo Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi pertanyaannya jamaah, tahu nggak pertanyaannya apa? Bingung juga yang ditanya. Mendengarkan pertanyaan itu bingung, tanya aja diem kan? Apa tadi pertanyaannya jamaah? Pertahankan Ustaz. Pertahankan. Oh, bertahan. Nah, sebagaimana tadi disebutkan Ustadzuna, Ustaz kita, Ustaz Abdul Hafizahullah, maka memang ada satu hal yang harus kita perhatikan. Tadi di titik beratkan tadi itu bagaimana kita mensyukuri yang namanya kenikmatan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benar, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu semuanya memang dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal soleh sekecil apapun. Maka dari itu, sadar nggak sadar, sebenarnya kita itu sudah mensyukurinya dengan cara selalu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Tapi sayangnya, lebih banyak kita tidak sadarnya daripada kita sadarnya. Salah satunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bukan karena pertolongan Allah ini, kita tidak akan pernah sama sekali bisa mendapatkan taufik dari Allah. Dan jikalau bukan karena taufik dari Allah, kita juga tidak akan pernah bisa melakukan yang namanya amal soleh. Maka dari itu, Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan, di akhir setiap kali kita sholat, maka jangan lupa untuk berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk mensyukuri semua segala bentuk kebaikan amal soleh yang kita lakukan, itu semuanya berdasarkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, firman Allah Subhanahu wa taala, hal yang selalu harus diingat tadi sebagaimana sudah disampaikan Ustaz kita, jangan lupa firman Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak mensyukurinya. Tapi dengan penuh kesadaran, dengan lisan, dengan hati, dan diimplementasikan dengan amal soleh. Jangan sampai selama ini ternyata kita banyak berdoa, selalu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas jalan yang hak. Tapi kita nggak sadar dengan doa yang keluar dari lisan kita. Maka dari itu harus disadari terlebih dahulu. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, agar supaya firman Allah SWT kita tidak selalu melulu berada di keadaan yang begini terus menerus. Tapi ya, sebelum kita lanjutkan, perlu dipahami firman Allah SWT, kalau sekiranya kita stuck di satu keadaan dan keadaan tersebut itu memang bagus, ya tidak ada masalah. Karena sering kita dengar peribahasa firman Allah SWT seperti ini, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu hari ini atau hari kemarin? Kemarin sama hari ini deh. Iya, makanya bilang hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Kan begitu kan? Sering kita dengar kan, ikhwan. Sebenarnya dalam syariat kita, peribahasa begini itu nggak berlaku, karena yang namanya iman itu memang betul, iya sih, wayangkus. Bahkan sampai disebutkan orang yang
hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, ini termasuk orang yang merugi. Bukan demikian. Karena memang yang namanya iman itu, iya sih, wayankus, bertambah, berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kan seperti itu. Artinya itu satu hal yang manusiawi. Berarti firman Allah SWT, selama kita bisa stuck, kok memang kita berhenti di situ meskipun terus di situ, firman Allah SWT, kalau ternyata kita berhentinya tetap berada pada al-haq, satu kebaikan, meskipun kita tidak ada penambahan. Misal contoh nih, firman Allah SWT, kita masih kategori seorang awam, kita hijrah, dan kita masih sebagai orang awam, bukan satu hal yang dicela. Gak harus ketika kita saat itu posisi sebagai orang awam, kemudian harus naik posisinya menjadi seorang thalibul ilmi, atau ketika kita jadi thalibul ilmi harus naik posisinya menjadi asatidz, seorang ustaz, seorang guru. Enggak diharuskan demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Dan yang jelas firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan suatu amalan harus dibiasakan melakukan amalan itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang dipaksa. Betul. Dan demikian, dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika Rasulullah menyebutkan inna ahabbal a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah SWT itu amalan yang dia itu istiqomah, meskipun sedikit, meskipun kita melakukannya stuck cuma gitu-gitu aja, kayaknya remeh, ternyata itu lebih bagus, lebih baik daripada bukan tidak sama sekali. Kita melakukan jumlahnya itu dengan kuantitas yang banyak, tapi sekali waktu selesai, nggak dilakukan lagi. Ini ternyata lebih buruk. Begitu. Artinya, firman Allah SWT, selama kita bisa menjaga ritmenya meskipun ternyata cuma itu aja, itu ternyata sudah dikatakan apa? Lebih baik, lebih bagus. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat selalu mengatakan, kunna ta'allamna al-Qur'an wa lam natajawaz 10 ayat. Kami itu dulu kalau belajar Al-Qur'an enggak lebih dari 10 ayat. Bayangkan, kita selama ini kalau belajar firman Allah Subhanahu wa taala pengen tahsin. Kemudian pengen kita belajar tajwid. Kemudian kita saat itu menyetorkan hafalan. Kita mengejar sebisa mungkin sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata firman Allah SWT semangatnya itu hanya di awal. Kalau orang Jawa itu bilang anak-anak kayak kemudian. Jadi semangatnya cuma di awal, dan ini harus diwaspadai hal yang demikian. Itu juga para sahabat ketika mereka belajar hadis, mereka juga membatasi, bahkan gurunya sendiri pun juga membatasi. Mereka membacakan hadis satu hari tidak mau lebih dari 3 hadis, hanya 3 riwayat saja. Bayangkan firman Allah SWT menunjukkan pentingnya agar supaya semangat tersebut, kalau memang kita tidak bisa menambahinya, setidaknya jangan sampai apa? Turun drastis, dijaga. Oleh karena itu firman Allah SWT, kalau mau melakukan suatu amalan, maka kita pilih terlebih dahulu mana kira-kira yang mudah untuk kita dan mana yang kira-kira kita bisa menjaganya agar supaya kita selalu istiqomah. Wallahu ta'ala a'lam. Kami kembalikan ke host. Kalau dari Anas ya, hidup kok gini-gini aja sama seperti gini yuk. Kita belajar bahasa Arab nih. Yang kita tahu kita udah ngaji, case-nya udah ngaji. Terus kita belajar bahasa Arab. Yang kita tahu cuma apa? Ana sama antum, ya kan? Nahnu atau nahnu, ana nahnu ukti gitu kan. Nah, kayaknya mungkin harus di-upgrade. Iya. Jadi sudah disampaikan oleh kedua asatidzah kita bahwasanya singkat banget ya, nggak terasa waktunya ya. Iya, jadi udah banyak poin-poin yang sudah disampaikan terkait dengan dari proses hijrahnya seperti apa, kemudian bagaimana cara mempertahankan istiqomah dengan hijrahnya tersebut. Dan mungkin di sesi ini karena sudah mau mendekati waktu sholat, insya Allah setelah sholat ini akan kita lanjutkan kembali. Kita akan lebih kulik lebih mendalam. Lebih dalam iya, tentang materi ini ya. Iya, karena jujur Anda juga masih kurang ini. Iya, insya Allah nanti sampai masih banyak keresahan yang pengen Anda tanyakan yo. Iya, jadi insya Allah setelah
ini kita akan break untuk sholat terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan lanjut untuk di sesi yang kedua, insya Allah sampai jam 8:30. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan akan kita lemparkan kepada para jamaah untuk bisa bertanya langsung dengan para asatidzah kita. Jadi nanti lebih dalam lagi, mungkin ada kiat-kiat khusus mungkin. Kiat-kiat apa tuh? Nah, itu nanti mungkin kita bisa sampaikan di sesi yang kedua mungkin ya. Itu juga karena tadi ada titik berat soal iman itu naik turun. Nah, sebenarnya berarti kita itu kalau sudah ngaji ataupun sudah hijrah, itu futur itu sebenarnya boleh atau enggak sih? Nah, gitu. Ataukah futur boleh tapi jangan lama-lama? Nah, itu atau gimana caranya biar kita nggak futur dalam arti jatuh sama sekali? Iya. Iya kan? Nanti kita mungkin akan kita tanyakan lebih lanjut. Ya. Iya. Demikian untuk sesi yang pertama ini bagi para jamaah, kita akan persiapan untuk sholat isya terlebih dahulu. Insya Allah setelah ini akan mari kita sama-sama kembali lagi ke venue kayak talk show Muslim Vibes. Setelah itu kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Untuk yang sesi yang pertama ini mungkin kita tutup dulu dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai sholat isya. Kita lanjut lagi untuk sesi talk show yang kedua, membahas tema hidup kok gini-gini aja. Jadi tadi kita sudah dapat poin apa aja setelah sebelum sholat isya tadi. Sesi pertama kita dapat poin itu keresahan. Lalu kita stepnya hijrah. Setelah hijrah kita mendapatkan hikmah hijrah, taufik. Setelah itu kita istiqomah di atas itu. Nah, kalau kita dengar tadi dari Ustaz Fadli, lakukanlah ibadah yang kecil namun berbobot dan kontinu. Daripada kita melakukan ibadah yang sangat banyak dan itu hanya yang kita lakukan satu kali. Nah, lalu setelah kita hijrah nih, lagi apakah hijrah itu diterima atau tidak? Dan apa saja sih kiatnya supaya hijrah itu diterima? Mungkin kita itu juga mungkin kiat-kiat hijrah kita yang benar seperti apa? Ya, tapi tadi sebelum kita bahas soal kiat-kiat itu, tadi kan sebelum sholat kita tadi sudah sempat spill dikit soal tadi karena Ustadz Nadif sudah menjelaskan soal iman tuh kadang naik turun. Jadi ketika hijrah tuh kadang kadang lagi ibadah lagi bagus gitu kan kadang. Nah, itu kan berhubungan dengan futur. Nah, jadi coba kita tanya ke Ustadz Zul terkait dengan futur. Jadi sebenarnya kita tuh boleh nggak sih Ustadz futur itu? Kemudian kalau boleh misalkan gitu, berapakah durasi yang paling lama misalkan seperti itu? Tafadhol Ustadz, silakan untuk menjelaskan terkait dengan futur. Cek. Mungkin pertanyaannya dulu, apa itu futur? Gitu ya. Futur itu sikap malas. Futur itu sikap loyo. Loyo, malas dalam apa? Dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan. Artinya seorang futur adalah ketika saat dia sudah atau sedang melaksanakan sebuah ibadah, sebuah ketaatan, sebuah kebaikan. Kemudian ada saat di mana dia stuck di satu titik atau berada di keadaan tertentu di mana saat itulah dia akhirnya semangat yang sebelumnya menggebu-gebu, dan ini banyak dirasakan oleh sebagian kita yang berhijrah gitu ya, bahwa saat kita sudah atau sedang semangatnya, sedang menggebu-gebunya, sedang berapi-apinya gitu ya dalam belajar, dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan, dalam menjauhi kemaksiatan gitu. Nah, akhirnya biasanya gitu ketika itu setan akan masuk membuat perasaan kita akhirnya merasa sudah terbiasa dengan ibadah gitu ya, sudah terbiasa dengan melakukan kebaikan itu, maka akhirnya kenikmatan itu lambat laun akan berkurang. Nah, itulah titik atau momentum di mana seorang mulai futur dalam ibadahnya, dalam ketaatannya. Jadi futur itu bukan sesuatu yang boleh kita biarkan begitu saja. Kenapa? Karena itu titik di mana bisa jadi kita menghadapi satu
satu keadaan, akhirnya kita tinggalkan ibadah atau kebaikan yang sebelumnya kita lakukan. Salah satu sebabnya adalah karena memang banyaknya atau seringnya kita melakukan sebuah kebaikan, ya. Kemudian kita tidak memperhatikan hal-hal yang bisa memperkuat kebaikan itu, memperkuat semangat kita melakukan kebaikan itu, akhirnya futur. Nah, salah satunya adalah ketika seorang sering atau sudah terlalu sering melakukan sebuah kebaikan. Nah, ini yang perlu kita harus perhatikan juga. Ketika kita sudah terlalu banyak melakukan kebaikan, ketaatan tadi, tanpa kita pupuk semangatnya lagi, tanpa kita kuatkan lagi niatnya, nanti kita kiat-kiat yang kita sebutkan, maka akan timbul satu keadaan yang dikatakan oleh para ulama, kathratul masas tumitul ihsas. Banyaknya interaksi maka akan mematikan rasa sensitif. Makanya mungkin sebagian kita merasakan di awal hijrah dulu, begitu mudahnya kedua air mata kita berlinang air mata. Benar. Saat berdoa. Istilahnya ketika kita memuji Allah, alhamdulillah, saat doa kita bersolawat kepada Nabi, mendengar nama Nabi, mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, hati kita bergetar, air mata mungkin ikut berlinang. Itu saat mungkin keimanan kita sedang lagi puncak, lagi klimaksnya gitu. Namun keadaan itu jangan sampai kita biarkan begitu saja tanpa kita jaga, kita pelihara dengan keistiqomahan yang tadi kita sebutkan. Karena tanpa istiqomah, maka tadi saat seorang sudah terlalu sering, terlalu banyak tanda kutip, maka rasa sensitivitasnya hilang, rasa nikmat dalam ibadahnya hilang, rasa nikmatnya dalam ketika dia belajar, mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat Quran dibacakan, mendengarkan hadis Nabi diutarakan, akhirnya hilang semangat, hilang api yang berkobar tadi, api semangat tadi, ya. Dan saat itulah seorang mulai futur. Maka futur itu bukan, sekali lagi, bukan keadaan yang harus kita biarkan, tapi futur itu harus kita waspadai, karena itu adalah salah satu pintu setan yang akan membuat kita, ya, akhirnya meninggalkan ibadah, meninggalkan kebaikan yang sebelumnya kita lakukan. Gitu. Jadi kuncinya apa? Kuncinya istiqomah dalam melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Maka insya Allah dengan itu futur itu akan bisa kita tanggulangi. Sekali lagi, memang kita nggak bisa menghindari keadaan futur itu, karena kita manusiawi. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz kita kan, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Artinya keadaan hati kita itu terbolak-balik. Apalagi dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, inna quluba bani adama baina isbaini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha, kata Nabi. Hati-hati manusia itu berada di dua jari dari jari jemari Allah, di mana Allah bolak-balikan keadaannya hati tersebut bagaimana yang Allah kehendaki. Makanya di antara hal yang diajarkan oleh Nabi yaitu berdoa. Berdoa minta agar Allah menjaga, mensabatkan, mengkokohkan, mengistiqomahkan hati kita di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itu dengan berdoa gitu. Jadi futur itu sekali lagi bukan sesuatu yang kita patut biarkan, namun sesuatu yang harus kita waspadai. Karena futur itu adalah musuh istiqomah. Futur itu lawan dari istiqomah. Itu mungkin Allah Allah. Berarti ketika kita jatuh, Ustaz, ya, kita bangkit lagi, ya kan? Lalu jangan terlena akan kejatuhan itu, Ustaz, ya. Nah, karena sebagaimana kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam, setiap manusia, kita semua khata'. Orang yang senantiasa berbuat salah. Tapi bukan sampai titik itu yang kita harus perhatikan. Karena kalau misalkan kita perhatikan, oh ya udah, karena kita sering berbuat salah, emang kita manusia biasa. Tempat salah dan alfa, bukan itu yang jadi perhatian. Namun kalimat selanjutnya kata Nabi, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang berbuat salah, melakukan kesalahan adalah bertaubat. Itu poinnya. Bukan banyak salahnya, tapi banyak taubatnya. Berarti setiap kali kita jatuh, setiap kali kita tersandung, jangan diam gitu. Bagaikan misalkan ada seorang anak jatuh tersandung, bukankah dia akan langsung berdiri? Bukan ketika dia tersandung, aduh sakit, megang kaki gitu kan, meringis, terus akhirnya banyak dramanya gitu, enggak. Tapi langsung bangkit. Itulah keadaan seorang yang jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Seberapa sering itu jatuh, maka harus ada kebangkitan. Gitu. Seberapa sering kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, futur, maka seberapa banyak itu pula kita harus bangkit dari kefuturan itu. Gitu, Allah a'lam. Ya, untuk membangkitkan semangat kita tetap di situ berarti istiqomah, Ustaz, ya. Istiqomah dalam ketaatan.
Nah, berarti kita lanjut ke ngomongin soal istiqomah. Sekarang kita ngomongin soal kiat-kiatnya nih berarti. Bagaimana agar hijrah Tidak gagal. iya tidak gagal dan dapat istiqomah di jalan tersebut gitu. Mungkin untuk poin ini bisa Ustadz Nadif. Mohon dijelaskan Ustadz, kira-kira kiat-kiat apa saja Ustadz? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kiat-kiat agar supaya hijrah kita itu benar-benar selalu berada real, selalu berada pada realnya dan juga jalannya. Yang pertama tentu adalah niat. Karena ikhwan Allah Subhanahu wa taala, niat ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali di dalam syariat kita. Maka para ulama pun selalu mengingatkan kepada kita dengan mengatakan wa kam min amalin saghirin 'azzamahu aniyah wa kam min amalin kabirin sagharahu aw ahqarahu aniyah. Jadi berapa banyak amalan itu sepele tapi ternyata di sisi Allah SWT sangat agung sekali, cuman gara-gara apa? Niat. Begitu juga ada orang melakukan amalan yang begitu teramat besar sekali di mata manusia tapi ternyata sama sekali tidak bernilai di sisi Allah, cuman gara-gara apa? Niat. Berarti sekali lagi harus kembali kemana? Ke niat. Di mana niat kita itu harus diletakkan, sampai di mana kebaikan dari niat kita dan juga ketulusan niat kita. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, contoh kecil saja ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan yang selama ini kita menganggapnya itu remeh sekali, dan bisa jadi kita melakukannya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak menganggap hal tersebut itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana sebuah niat ikhwan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan suatu amalan yang remeh itu menjadi agung. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah ketika itu menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang, fa'asobahul atash, kemudian dia sangat kehausan, fawajadal bi'r, kemudian dia mendapati sumur. Ketika dia dapat sumur, ternyata di sumur tersebut Allah SWT nggak ada timbanya, nggak ada embernya, nggak ada talinya, mau nggak mau airnya beliau turun. Fanazalal bi'r fasyariba minhu, kemudian minum, setelah puas kemudian dia naik. Fa idza huwa bil qalb yalhath yakuruhu atharo minal atash, kemudian dia dapati tiba-tiba ada anjing. Ketika naik ada anjing saat itu sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka kemudian dia mengatakan qad asabahu ma asababi, anjing itu merasa kehausan sebagaimana aku merasa kehausan. Maka kemudian dia turun lagi itu ke sumur. Kemudian famala khuffahu bilma fasaqahu, kemudian dia turun mengisi sepatunya dengan menggunakan air, kemudian naik famasaka bifihi, dan dibawa dengan menggunakan mulutnya, kemudian diberikan minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu fasyakarallahu faghafarallahu lahu. Kemudian anjing tersebut bersyukur kepada Allah atas apa yang dilakukan laki-laki tersebut, dan hal tersebut menjadikan laki-laki itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh perkara remeh ikhwan Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi kita nggak membayangkan. Cuman memberi minum anjing ikhwan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ampunan. Ternyata semuanya gara-gara apa ikhwah? Gara-gara hanya niat saja. Dan hijrah ikhwan Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara remeh, itu perkara yang sangat agung sekali. Bukan tadi yang disampaikan Ustadz Zul kepada kita, diingatkan hijrah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita merubah penampilan kita. Enggak berhenti di situ. Itu memang bentuk bagian dari hijrah. Bagian dari hijrah memang kita meninggalkan hal-hal yang memang terlihat secara fisik. Kalau memang hal tersebut itu tidak baik, menyelisih syariat, menyelisih sunnah, kita tinggalkan. Tapi hijrah bukan sebatas dari itu, tapi juga kembali kepada akhlak kita, kembali kepada ibadah kita, pada akidah kita, dan yang lebih luas daripada itu. Nah, ikhwan karena Allah SWT, hijrah ini bukan perkara yang remeh, yang bisa dipandang sebelah mata. Ini perkara yang sangat agung sekali. Maka ketika kita hijrah, ingat,
hijrah kita ini ikhwan Allah SWT niatnya itu seperti apa. Kalau niat kita ikhwan Allah SWT ya karena mau nggak mau ikut teman-teman dekat saya semuanya penampilannya sudah berubah, jadi celananya ngatung, menggantung semuanya di atas mata kaki, sudah mulai memelihara jenggot, yang perempuan sudah pakai hijab yang besar, bahkan sebagian pakai cadar. Ya saya nggak enak kalau ketemu sama teman-teman penampilan saya kok masih begini. Ya sudahlah, saya ikut-ikutan. Dan ternyata sekarang juga jadi tren, juga termasuk fashion yang memang cocok untuk zaman sekarang. Misal contoh, kira-kira kalau demikian bagaimana? Gak akan lama kalau niatnya seperti itu ikhwan Allah SWT, sedikit terkena ujian, hanya sekedar angin sepoi-sepoi saja langsung bergelimpangan. Gak perlu pakai angin topan badai, gak perlu, cukup angin sepoi-sepoi ditiup-tiup saja sama syaitan, sudah tuh gelimpangan. Kenapa ikhwan Allah SWT? Karena dari awal niatnya bukan karena Allah SWT, maka harus diperhatikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar supaya hijrah kita ikhwan Allah SWT selalu berada di tempatnya, tidak bergeser kemanapun, harus mencari teman yang baik tentunya ikhwan Allah SWT, karena teman itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu orang Arab pun mengatakan as-sahib sahib. Yang namanya teman itu narik, entah narik kepada kebaikan, entah narik kepada keburukan. Jadi ikhwan Allah SWT, kalau seumpama kita masih punya mindset, enggak apa-apalah saya berteman dengan si fulan yang masih begini begitu, nanti toh saya akan mewarnai. Nah, kalau memang betul kita bisa mewarnai, karena jiwa manusia itu sebenarnya pada dasarnya lebih condong pada kebaikan atau kepada keburukan. Setiap kita itu pada dasarnya akan lebih mudah condong kepada apa? Keburukan. Illa man rahimahullah, kecuali Allah yang berikan rahmat kepadanya. Jiwa manusia itu akan lebih mudah condong kepada keburukan. Maka Rasulullah pun menyebutkan yang namanya al-jannatu hujibat bil makarih. Yang namanya surga itu selalu dihiasi dengan hal-hal yang jiwa itu nggak senang. Wanar hujibatin nar bisyahwat. Yang namanya neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan, yang mana pada dasarnya jiwa itu senang untuk melakukannya. Maka kalau kita ngomong, wah nggak apa-apalah saya berteman dengan si fulan, toh nanti lama-lama saya akan mewarnai dia, belum tentu. Karena ikhwan Allah SWT, jiwa kita sendiri saja saat itu sudah berperang antara kebaikan dengan keburukan. Apalagi kita punya teman ikhwan Allah SWT yang ternyata lebih condong pada keburukan, maka jiwa kita yang mengajak kebaikan itu pasti akan lebih mudah untuk dikalahkan. Oleh karena itu Rasulullah pun juga menyebutkan di dalam hadisnya, matsalul jalisi as-salih wal jalisi as-su ka matsali sahibil mix wa kiril haddad. Permisalan seseorang yang memang dia berteman dengan orang yang baik dengan orang yang buruk, seperti kita itu lagi berdekatan dengan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kalau kita berteman dengan yang namanya penjual minyak wangi, setidaknya kita sudah bisa mencium wanginya, atau bisa jadi kita itu dikasih untuk tester aja. Setidaknya kita dikasih tester aja kita sudah dapat harumnya, atau setidaknya kita juga bakal beli minyak wanginya. Tapi ikhwah, jangan keliru. Yang benar itu harusnya kita bukan jadi pembelinya. Kalau bisa kita jadi penjual minyak wanginya. Kita yang harus mewarnai, jangan kita minta untuk diwarnai. Nah, ini yang benar harusnya. Tapi kesalahan kita ikhwah, kita minta selalu diwarnai. Jadi oh ya sudahlah, saya yang penting nyari teman-teman yang soleh. Jangan, harusnya kita juga menjadikan diri kita orang soleh, agar supaya orang lain ketika mendekat kepada kita juga mendapatkan kebaikan. Bukan kita menempatkan diri kita selalu jadi pembeli atau orang yang selalu setidaknya minta dikasih tester terus-terusan. Lama-lama orang juga iyalah, ini kenapa sih? Bener kita temenan, tapi kalau setiap hari minta terus, kira-kira gimana? Bosan nggak kita? Bosan, Ustaz.
Bosan. Apalagi yang fitrahnya dia suka gratis. Nah, kita selalu pakai alasan, ya akhi, anak kan masih belajar, akhi, ya wajar dong kalau anak masih belum bisa maksimal. Oh, keliru. Harusnya kita yang menempatkan posisi sebagai penjual minyak wanginya. Kita harus menuntut diri kita untuk jadi orang soleh hingga kita bisa mewarnainya. Jangan menjadikan kita itu ikhwah pengennya cuma dikasih apa? Tester minyak wangi terus-terusan. Iya, tester itu sekali dua kali terus-terusan kita minta, terus-terusan minta, orangnya bangkrut itu. Enggak boleh seperti itu. Yang benar tidak seperti itu, ikhwah. Mindset kita harus dirubah. Demikian. Jadi cari teman ikhwah Allah SWT yang baik. Karena teman sangat berpengaruh sekali. Bagaimana Allah SWT juga menyebutkan dalam firman-Nya ketika penduduk neraka nanti mengatakan qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Bagaimana penghuni neraka itu ikhwan Allah SWT mereka memiliki penyesalan. Kenapa dulu kok saya berteman sama si fulan? Ini tuh cuman gara-gara si fulan. Kerjaannya ngajakin begini, ngajakin begitu, seperti ini, seperti itu. Ya udah, akhirnya karena nggak enak, karena selama ini saya dibayarin terus, ya sudahlah. Yang penting saya apa? Ikut aja. Jadi kesannya kayak salah menyalahkan, Ustaz ya? Saling salah menyalahkan, tapi hal tersebut nggak berguna. Nggak berguna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berguna, karena setiap kita akan menanggung dosanya masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap kita tanggung dosa masing-masing. Nggak bisa kita nyalahkan. Bahkan syaitan yang jelas-jelas syaitan menyesatkan atau enggak? Sesatkan. Loh, syaitan aja nggak mau. Syaitan aja sendiri nggak mau. Ketika syaitan itu disalahkan di hari kiamat, dia mengatakan dia salah sendiri. Kenapa kok mau? Allah sudah memerintahkan seperti ini, Rasulullah sudah memberikan peringatan, malah kamu mau ngikutin aku. Ya sudah, salah sendiri. Saya sekarang lepas diri. Demikian. Begitu juga ketika kita memiliki teman yang baik, teman yang salih. Ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wala sadiqin hamim. Ketika Allah SWT menyebutkan bagaimana syafaat itu sangat berguna sekali nanti di hari kiamat, salah satunya itu didapatkan dari teman akrab. Bagaimana teman yang baik itu bisa memberikan manfaat, dan manfaat yang paling terbaik itu bukan manfaat dari sisi duniawi. Bisa jadi kita berkawan dengan seseorang, kita tahu kita akan bisa mengambil manfaat dari sisi apa? Duniawi. Dengan berteman dengan si fulan, oh ternyata bisnis saya ini bisa lebih apa? Bisa lebih maju. Dengan berkawan dengan si fulan, ternyata saya bisa mendapatkan manfaat dari sisi duniawi. Dibantu itu mendapatkan keuntungan secara materi, tapi ini semuanya fana. Yang paling benar itu ketika kita berkawan, kita bisa mendapatkan keuntungan dari sisi apa? Akhirat. Apa itu? Yaitu syafaatnya. Maka para ulama selalu mengatakan, bahkan ulama yang kita sudah tahu dia itu soleh sendiri pun, ketika membacakan ayat tersebut, dia mengingatkan kepada para sahabatnya dengan hadits Rasulullah SAW. Ketika penghuni neraka nanti sudah masuk neraka, penghuni surga sudah masuk surga, maka penghuni surga tersebut akan mencari temannya yang dulu biasa melakukan amal soleh bareng, kok gak bareng lagi di surga, begitu kan? Berarti penting. Ternyata ikhwan Allah SWT nyari teman jangan hanya melihat dari sisi keuntungan apa? Duniawi. Yang paling penting sisi apa? Ukhrawi. Maka dari itu Imam Asy-Syafi'i sendiri, beliau orang soleh, itu pun beliau mengatakan uhibbus solihin walastu minhum. Meskipun saya ini bukan orang soleh, saya pinginnya itu selalu berteman dengan apa? Orang soleh, dengan tujuan arjuan anala syafa'ah, dengan harapan semoga saya itu bisa dapat apa? Syafaat darinya. Begitu juga beliau mengatakan wakarihtu ahlal ma'asi. Begitu juga saya nggak suka dengan pelaku kemaksiatan. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Meskipun kita juga sama-sama pelaku maksiat, harusnya seperti itu. Meskipun kita masih melakukan kemaksiatan, tapi kalau bisa cari teman apa? Yang soleh. Bisa jadi ketika kita nanti wal'iyadzubillah masuk ke neraka, ternyata kita bisa diselamatkan gara-gara siapa? Si fulan. Ini penting sekali. Maka dari itu harus diperhatikan yang namanya teman. Habis waktunya. Yang ketiga skip saja sudah. Serahkan. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Ya, tadi sudah poin pertama adalah Ustadz menjelaskan mengenai
pentingnya niat. Jadi ketika berhijrah itu niat itu sangat penting. iya perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, segera mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang soleh. Nah, untuk selanjutnya Ustadz bisa dilanjutkan kepada Ustadz Zul. Sekiranya poin-poin apa, kiat-kiat apa yang bisa mempertahankan kita supaya hijrah kita tidak gagal. Silakan Ustadz. Pada lagi asik kan ngedengerin penjelasan Ustaz. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dalam banget tadi. Iya, Masya Allah. Sudah hampir Baik, Anda tambahkan mungkin 2 poin ya. Mudah-mudahan cukup ya. Yang tidak kalah penting adalah ketika kita ingin istiqomah dengan hijrah kita, dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita, tentunya kita butuh petunjuk. Kita butuh pegangan, kita butuh panduan. Butuh rules berarti Ustaz ya. Butuh yang memandu kita gitu kan. Seperti misalkan kita membeli satu barang elektronik gitu ya. HP yang mungkin kita sudah sehari-hari pegangan kita. Namun di dalam kotak boxnya itu salah satu kelengkapannya Pak, ada buku panduan gitu. Iya, benar. Agar apa? Agar tidak salah penggunaan. Agar tidak salah pemanfaatannya gitu, atau tidak salah fungsinya nanti gitu. Termasuk juga kita dalam istiqomah. Maka kita butuh petunjuk, butuh buku panduan, butuh yang bisa mengarahkan kita. Sebagaimana seorang yang melakukan sebuah perjalanan, dia berangkat ke satu tujuan yang belum pernah dia datangi, maka dia butuh apa? Kalau enggak dia butuh ada orang yang menunjuki, kalau enggak ya dia butuh peta ya, atau zaman sekarang mungkin Google Maps-nya gitu ya. Bertanya lah Ustaz ya. Butuh yang mengarahkannya gitu, arahannya kemana sih gitu. Nah, pedoman hidup seorang muslim itu apa sih? Buku panduan seorang muslim itu apa sih? Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran ya, di antaranya kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Qudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar. Agar apa? Kata Allah, liyuthabbital ladzina amanu. Agar Allah meneguhkan, agar Allah mengokohkan, mengistiqomahkan orang-orang beriman. Jadi salah satu tujuan Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan kita, sebagai pedoman kita. Maka barang siapa yang ingin istiqomah dengan hijrahnya, dengan ibadahnya, dengan ketaatan, maka jangan jadikan Al-Quran sesuatu yang hanya dibaca satu momentum sekali saja, misalkan pada saat Ramadan saja misalkan. Karena sebagian kita demikian. Ini seolah-olah kita biarkan Al-Quran itu hanya sebatas bacaan yang dibaca secara rutin, ritual secara rutin saja. Padahal Al-Quran itu para ulama jelaskan dibaca dengan 2 cara. Di antaranya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Quran itu dibaca dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan tilawah lafziyah, dibaca dengan lafaz gitu ya, bahwa baca Al-Quran itu benar mendatangkan pahala. Namun lebih utama lagi adalah bagaimana Al-Quran itu ditadabburi. Ketika Al-Quran yutla, dibaca dengan baik, yaitu ketika Al-Quran ditadabburi, dijadikan pedoman hidup, diambil panduannya, diambil jalannya. Nah, ini tujuan utama Al-Quran diturunkan. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu sebagaimana tadi di awal disampaikan juga oleh Ustaz Duna, Ustaz Nadhif hafizahullah taala, bahwa yang kita butuhkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk istiqomah. Karena tadi juga hadis kita sempat bacakan di mana hati manusia itu berada di tangan, di jari-jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan keadaan. Maka setelah mengatakan itu, menyatakan itu, Nabi membaca sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, ya, teguhkan aku di atas agamamu. Ya wahai zat yang mengubah-ubah keadaan jiwa, ya, arahkan jiwa kami untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Artinya Allah bisa jadi jika berkehendak mengubah keadaannya menjadi seorang yang taat, sang pemilik hati itu memiliki orang yang taat, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba ini menjadi ahli maksiat lagi. Akhirnya gagal hijrahnya.
Nah, agar hijrah kita nggak gagal, agar kita bisa istiqomah terus di jalan Allah, maka tentunya yang paling utama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini doa yang sangat luar biasa. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami lagi ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi tujuan utama kita setelah hijrah itu, poin dan kunci utama yang setelah kita hijrah, setelah kita dapat taufik adalah bagaimana kita bisa menjaga taufik itu dengan istiqomah. Dan istiqomah tidak bisa didapatkan kecuali yang paling utama adalah ketika Allah berikan taufik untuk kita istiqomah. Maka dengan doa, dan di mana doa itu adalah silahul mukmin, kan demikian. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita minta hidayah, sebagaimana kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka bukan hanya ditunjuki jalan yang lurus itu saja. Namun setelah itu bagaimana kita bisa berjalan senantiasa di atas jalan yang lurus itu. Bukan artinya kita maksum, enggak. Bukan artinya kita akan terbebas dari belok ke kiri atau belok ke kanan dari jalan yang lurus ini, tidak. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengembalikan kita ke trek yang benar, kepada jalan yang lurus tadi. Kalau misalkan bengkok, manusia biasa, futur manusia biasa, maksiat manusia biasa. Tapi bagaimana kita bisa kembali ke jalan yang benar tadi sampai Allah mematikan kita, dan itu perintah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Allah, ya, dan kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-maut, kematian. Itu mungkin beberapa poin yang jadi tambahan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Insyaallah. Jadi ada berapa poin tadi? Ada sekitar 5. 4. Masya Allah. Ustaz, ini karena waktu juga, jadi Ustaz mungkin mau jalan-jalan juga. Udah gak sabar pengen. Ustaz pengen main apa, Ustaz? Pengen main apa? Itu buat anak-anak aja soalnya. Ini di depan kita, Ustaz, ini ada beberapa hadiah. Jadi mungkin bisa dipercepat aja. Mungkin kita bagikan dulu untuk kita tanyakan kepada para jamaah yang sekalian yang sedang hadir. Mungkin siapa di sini yang rumahnya paling jauh? Palembang tadi kayaknya. Mana yang Palembang tadi? Ada yang paling jauh? Gak apa-apa kata. Iya Pak, dari mana Pak? Dari mana Pak? Jawa Barat. Tinggal di sini tapi. Iya? Di Tumaritis. Januari kesini katanya. Yang paling jauh. Mungkin ada yang lebih jauh dari kilo 10. Ustaz hadir dong. Penajam, ada penajam. Ya, atau mungkin dari Penajam ada. Mungkin yang umurnya paling tua mungkin. Ada? Gak ada yang mau ngaku kalau tua-tua ya. Oh iya. Atau mungkin dari umahat yang ada saat ini mengikuti kajian di belakang, mungkin ada pertanyaan, mungkin satu kali Ustaz ya. Mungkin kalau ada kita sampaikan. Itu ada mic yang saat ini mau diberikan kepada umahat. Silakan, ada kalau misalnya ada yang mau bertanya disambut mic-nya. Ada? Silakan umat itu disambut mic-nya kalau misalnya ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Silakan bisa langsung mengajukan pertanyaan. Al-Quran. Silakan. Gak ada ya? Iya. Ya sudah. Mungkin ini adik-adik, siapa yang sudah hafalan juznya lebih dari 1? Belum ada? Oh ada. Siapa? Ya juz adik-adik Mas. Udah berapa juznya? Juz 9. Juz 29. Juz 2930. Kasih Sep. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ada mushaf tafsir Madinah. Insya Allah semoga berguna ya Dek. Insya Allah. Ustadz mungkin ada mau mengajukan pertanyaan, biar mungkin 1 atau 2 pertanyaan mungkin buat dilemparkan kepada jamaah.
Ustaz, silakan Ustaz. Mungkin ada Ustaz. Iya, silakan Ustaz Nadif. Ya, bismillah. Izin teman-teman, siapa yang bisa menyebutkan apa itu makna hijrah? Karena dari tadi kita dengar apa itu hijrah. Coba sebutkan kira-kira saja apa sih makna hijrah? Tidak harus sesuai enggak, tapi cukup dengan makna atau sesuai dengan pemahaman teman-teman semua. Begitu. Silahkan. Tidak ada masalah, harus dicoba. Silahkan. Silakan Bapak. Dikasih mic. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas talk show yang sangat-sangat ngena di hati saya malam ini. Menurut saya hijrah itu berusaha memperbaiki diri dari beberapa kekurangan-kekurangan. Walaupun kita tidak bisa sempurna, tapi kita berusaha memperbaiki diri apa yang menjadi kekurangan kita biar lebih baik. Gitu. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Lebih dari ini ya, lebih dari cukup. Masya Allah. Selanjutnya mungkin masih muka pertanyaan yang sama mungkin Ustaz ya? Boleh. Iya, silakan coba ada yang mau coba menjawab pertanyaan dari Ustaz Nadif terkait dengan apa itu makna hijrah. Bapak-bapak mungkin ada? Sesuai dengan pemahaman. Ya, sesuai dengan pemahaman yang jamaah sudah tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Asatidzah. Oh masnya, ya. Oh iya, silakan, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makna dari hijrah tadi itu, hijrah itu bukan dilihat dari fisik aja, tapi kalau bisa itu dilihat dari hati. Terus yang lebih utama itu yang sesuai hadis tadi itu Ustaz. Yang hadis apa itu amalan walaupun sedikit, yang penting itu lanjut gitu nah. Allah itu lebih suka dengan amalan itu. Kurang pas nasi bungkus. Masya Allah. Nasi bungkus 2, 1 yang merah. Silakan. Baik, Masya Allah sudah kita bagikan ya. Dan ini sudah waktu menunjukkan pukul 8.40. Jadi kita berikan waktu juga untuk mungkin Asatidzah untuk bisa berkeliling. Dan juga untuk para jamaah mungkin belum puas mungkin untuk keliling-keliling. Silakan kita insya Allah buka pada hari ini sampai dengan jam 9, mungkin jam 9 lewat. Mungkin kita akhiri aja ya Sab ya. Jazakumullah khairan Ustadz. Ustadz Zulfadli, Ustadz Nadif Mustaqim atas waktunya yang Masya Allah, juga ilmu-ilmunya yang juga disampaikan. Kepada para jamaah semua kami juga ucapkan jazakumullah khairan sudah mau meluangkan waktunya untuk duduk sejenak sebelum nanti akhirnya mungkin mau belanja, mau makan bersama dengan keluarga. Mungkin kita informasikan juga ya, di hari kedua nanti itu juga kita punya kegiatan. Di sore hari kita ada talk show kesehatan bersama dengan Ustadz Heruman Samlah. Nah, pokok pembahasannya adalah 7 kunci kesehatan ya. 7 kunci ikhtiar kita sehat. Ya, itu tadi. Berdasarkan dari apa ya? Ya, yang kedua nanti malamnya dilanjutkan dengan talk show itu bersama dengan Ustadz Abdurrahman Sumba dari Samarinda dan juga Ustadz Khalil dari Samboja. Dengan tema apa, Seb? Lupa antar ya anak baca. Ayah ibu maafkan anakmu gitu. Dan insya Allah silahkan bagi para pengunjung bisa kembali hadir besok untuk mengikuti talk show yang sudah kami buat. Selain itu juga nantinya ada kegiatan-kegiatan sosial yang masih akan kita lanjutkan. Di sore hari itu ada Tahsin Corner. Jadi silahkan bagi para jamaah ataupun pengunjung yang ingin mendapatkan tafsir Al-Quran ini lagi, itu bisa coba di Tahsin Corner. Nanti akan menyetorkan setoran Al-Fatihahnya. Apabila nanti dikoreksi oleh teman-teman korektor dianggap Masya Allah bagus, nanti akan diberikan tafsir Mushaf Al-Quran ini. Dan juga ada juga kegiatan sosial cukur rambut, bayar seikhlasnya. Tuh bagi teman-teman yang mungkin rambutnya sudah panjang, mau menemani anak-anaknya bermain atau istrinya sedang berbelanja, mau cukur silahkan gitu ya.
Sebelum kita tutup, kami kembali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang sudah mendukung kegiatan kami. Ada Kanas Kitchen, kemudian Hajar Aswad, kemudian apa lagi, Sep? Ada Ibnu Sina, layanan kesehatan umat, dan Happiness Burger, ada Brosov ID, dan Jabat Tangan Store Balikpapan tanpa Ya, kami riba. ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para sponsor yang sudah mendukung kegiatan kita pada malam hari ini. Insya Allah semoga apa yang kita dapatkan pada malam ini bisa menjadi motivasi bagi diri kita pribadi dan juga untuk kita bisa sebarkan kepada teman-teman sekalian ataupun keluarga terkait dengan bagaimana kita harus bisa mempersiapkan kokoh istiqomah kita dalam berhijrah. Mungkin kita tutup ke talkshow pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.